Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Aruntian Lydia, NPM 168. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teori perdagangan internasional, baik klasik maupun modern. Teori perdagangan internasional klasik merupakan teori perdagangan yang berbasis pada negara. Yang pertama, pada teori perdagangan internasional klasik terdapat teori merkantilisme. Pada filosofi ini menyatakan bahwa kekayaan negara atau kesejahteraan negara dapat dilihat dari banyaknya logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara. Logam mulia ini dapat didapatkan baik melakukan aktivitas pertambangan maupun aktivitas ekspor dan impor. Logam mulia juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Pada sistem merkantilisme ini, kegiatan ekspor lebih banyak dilakukan dan lebih ditekankan untuk dilakukan daripada kegiatan impor. Karena ketika melakukan kegiatan ekspor, suatu negara akan mendapatkan pemasukan berupa logam mulia sebagai alat pembayaran. Semakin banyak pemasukan yang didapatkan oleh suatu negara, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang kaya. Pada sistem merkantilisme ini digunakan di abad 16 hingga abad 18. Sistem ini berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi negara sendiri dengan mengalahkan kekuatan ekonomi negara lain. Kerajaan-kerajaan Eropa yang terkenal dengan kebijakan ekonomi merkantilisme ini disebut dengan The Big Three, yaitu pada negara Spanyol, negara Inggris, dan juga negara Prancis. Yang kedua, terdapat teori keunggulan absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, yang menyatakan bahwa suatu negara dapat memiliki keunggulan mutlak atau keunggulan absolut dibandingkan negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang atau jasa lebih banyak daripada negara lain. Dan juga pada teori ini ditekankan untuk melakukan spesialisasi produk agar suatu negara dapat berfokus pada suatu barang atau suatu jasa yang memiliki keuntungan yang maksimal pada perdagangan internasional. Contoh kasus dari teori keunggulan mutlak. Di sini terdapat dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Jepang. Dengan hasil kerja persatuan output untuk produk beras di Indonesia dihasilkan 80 ton per hari, dan untuk produk beras di Jepang dihasilkan 40 ton per hari. Dan untuk produk sepeda motor atau motor di Indonesia dihasilkan 80 unit per hari, dan di Jepang 160 unit motor per hari. Dengan dasar tukar dalam negeri dihasilkan 1 ton beras mengorbankan 1 unit motor. Dengan cara 80 unit motor dibagi 80 ton beras. Dan 1 unit motor mengorbankan 1 ton beras dengan cara 80 ton beras dibagi 80 unit motor per hari. Selanjutnya, pada negara Jepang, dasar tukar dalam negerinya 1 ton beras mengorbankan 4 unit motor. Dari 160 unit motor per hari dibagi 40 ton beras per hari. Dan 1 unit motor mengorbankan 1/4 ton beras atau 0,25 ton beras didapatkan dari 40 ton beras dibagi 160 unit motor. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih unggul dalam produksi beras daripada negara Jepang. Dan negara Jepang lebih unggul dalam produksi motor daripada Indonesia. Sehingga langkah lebih baiknya jika Indonesia dapat memfokuskan diri atau melakukan spesialisasi produk pada produksi beras. Dan untuk Jepang lebih baik untuk melakukan spesialisasi atau berfokus pada produksi sepeda motor. Yang ketiga, terdapat teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa
Meskipun salah satu negara memiliki semua keunggulan, perdagangan internasional tetap bisa dilakukan. Perdagangan antar kedua negara tetap dapat saling menguntungkan selama terdapat perbedaan biaya peluang dalam memproduksi barang ataupun memproduksi jasa. Berikut contoh kasus teori keunggulan komparatif. Di sini terdapat dua negara, yaitu negara Indonesia dan juga negara Jepang. Dengan hasil kerja persatuan output, untuk TV Indonesia dihasilkan 80 unit per hari dan Jepang menghasilkan 120 unit per hari. Untuk motor, Indonesia menghasilkan 80 unit per hari dan Jepang 160 unit per hari. Dihasilkanlah dasar tukar dalam negeri, satu TV mengorbankan satu motor, dan satu motor mengorbankan satu TV. Di Jepang, satu TV mengorbankan 1,3 motor, sedangkan satu motor mengorbankan 0,75 TV. Jepang unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia. Keunggulan tertinggi terdapat pada produksi motor, dan Indonesia lebih lemah dari Jepang dalam dua jenis produk. Kelemahan terkecil yaitu pada produksi TV. Jika dilihat dari tabel, maka alangkah lebih baiknya jika Jepang melakukan spesialisasi pada motor. Mengapa? Karena biaya pengorbanannya hanya sebesar 0,75 TV. Dan Indonesia lebih baik untuk berfokus atau melakukan spesialisasi pada produksi TV, karena pengorbanannya hanya satu motor. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada slide ini, yaitu pertama, keuntungan Indonesia. Di Indonesia, satu unit TV sama dengan satu unit motor. Sedangkan di Jepang, satu unit TV sama dengan 1,3 unit motor, yang diperoleh dari 160 unit motor dibagi 120 unit TV. Jika negara Indonesia menukarkan TV-nya dengan motor di Jepang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,3 yang diperoleh dari 1,3 motor dikurangi 1 motor. Selanjutnya keuntungan Jepang. Di Jepang, 1 unit motor sama dengan 0,75 unit TV, yang diperoleh dari 120 unit TV dibagi 160 unit motor. Sedangkan di Indonesia, 1 unit motor sama dengan 1 unit TV. Jika negara Jepang menukarkan motor dengan TV di Indonesia, maka Jepang akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,25 yang diperoleh dari 1 TV dikurangi dengan 0,75 TV. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori perdagangan internasional modern. Teori perdagangan internasional modern ini merupakan teori perdagangan yang berbasis perusahaan. Yang pertama, terdapat teori siklus hidup internasional, dikemukakan oleh Raymond Vernon. Terdapat 3 siklus hidup produk di siklus hidup produk internasional ini. Siklus hidup produk internasional yang pertama yaitu tahap produk baru, di mana pada tahap produk baru ini perusahaan masih meragukan profit dari pasar. Jadi perusahaan di sini masih meraba pangsa pasarnya untuk mencari tahu apakah pasarnya itu sudah tepat dan menghasilkan profit yang berkelanjutan ataupun tidak. Kemudian perusahaan juga masih berusaha untuk membangun brand awareness, di mana biasanya perusahaan akan melakukan pemasaran besar-besaran, dapat berupa iklan, ataupun melakukan kampanye dari suatu produk atau brand yang dihasilkan. Selanjutnya, produksi dilakukan di lokasi pertama untuk research dan development. Contohnya, perusahaan A melakukan research and development-nya di negara Indonesia, maka biasanya produksi pertama atau perusahaan atau pabrik didirikan di Indonesia pula. Lalu yang kedua terdapat tahap pendewasaan produk.
Pada tahap pendewasaan produk ini, brand awareness sudah terbentuk di mana masyarakat sudah mulai terbiasa dengan brand yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Kemudian, biasanya pada tahap pendewasaan produk ini, permintaan konsumen akan semakin meningkat dan untuk memenuhi permintaan tersebut, maka biasanya didirikanlah pabrik baru. Pabrik baru ini tidak harus di lokasi yang sama, bisa juga di negara lain atau di daerah lain. Selanjutnya yaitu munculnya kompetitor. Ketika suatu barang dianggap berhasil oleh suatu pasar, maka akan muncul pesaing-pesaing lain yang dapat mengancam suatu perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus senantiasa melakukan inovasi-inovasi untuk mempertahankan atau memastikan kelangsungan hidup dari produk ataupun dari perusahaannya. Lalu, memasuki pada tahap terakhir yaitu tahap produk terstandarisasi. Ketika sudah mulai muncul banyak kompetitor, maka di situ perusahaan akan bersaing dengan kompetitornya baik secara harga, kualitas, maupun kuantitas. Sehingga perusahaan ditekan untuk mengurangi biaya produksinya. Selanjutnya, produk mulai terstandarisasi. Produk mulai terstandarisasi karena biasanya pada tahap produk terstandarisasi ini, produk yang disiapkan oleh perusahaan sudah menjadi produk yang banyak dicari atau banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga perlu untuk distandarisasi untuk kepentingan keamanan bagi konsumen dan juga kenyamanan bagi konsumen tersebut. Lalu terdapat teori HO, dikemukakan oleh Heckscher-Ohlin. Teori HO ini adalah teori Heckscher-Ohlin, juga disebut dengan the proportional factor theory, yaitu teori ini menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas pada teori komparatif karena perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Jika suatu negara memiliki faktor produksi yang berlimpah dan relatif murah, maka negara tersebut akan memproduksi dan melakukan spesialisasi produk, kemudian melakukan kegiatan ekspor. Dan jika negara memiliki faktor produksi yang langka, maka negara tersebut akan melakukan kegiatan impor untuk suatu produk. Lalu terdapat teori kesamaan negara yang dikemukakan oleh Staffan Linder. Di sini terdapat dua perdagangan. Pada teori ini terdapat dua jenis perdagangan. Yang pertama yaitu perdagangan interindustri, di mana perdagangan ini dilakukan oleh dua negara atau perusahaan yang berbeda. Contohnya pada perusahaan B atau negara B yang merupakan penghasil kursi. Perusahaan B atau negara B ini mengekspor ke negara atau perusahaan C yang merupakan penghasil tanaman hias. Ataupun sebaliknya, perusahaan C atau negara C yang merupakan penghasil tanaman hias mengekspor ke perusahaan B atau perusahaan C yang merupakan penghasil kursi. Yang kedua ada perdagangan intra-industri. Perusahaan intra-industri ini merupakan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau dua perusahaan yang memiliki output produk yang sama. Contohnya, pada perusahaan D atau negara D yang menghasilkan laptop akan mengekspor ke negara O yang juga merupakan penghasil atau negara penghasil laptop. Seperti itu. Lanjut, terdapat teori perdagangan baru yang dikemukakan oleh Kelvin Lancaster dan Paul Krugman serta Elhanan Helpman. Pada teori ini, perusahaan diharapkan dapat mencapai skala ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Skala ekonomi yaitu fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Cara agar perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yaitu yang pertama memiliki HKI atau hak kekayaan intelektual. Kemudian berinvestasi dalam research and development, yaitu investasi pada penelitian. Jadi penelitian itu harus terus dilakukan untuk melakukan pengembangan dan inovasi produk agar produk tidak kalah bersaing dengan produk-produk pesaing. Yang selanjutnya adalah mencapai economy scope, yaitu biaya rata-rata menurun seiring bertambahnya kuantitas atau pertambahan kuantitas dari beberapa produk. Yang terakhir yaitu mengeksploitasi kurva pengalaman, di mana semakin lama perusahaan berpengalaman dalam memproduksi suatu produk, maka hal itu akan semakin baik bagi perusahaan tersebut. Yang terakhir, terdapat teori keunggulan kompetitif nasional, di mana dinyatakan dalam teori ini keberhasilan perdagangan internasional itu dipengaruhi juga oleh interaksi negara dan perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan perdagangan internasional suatu negara. Yang pertama yaitu pada faktor produksi. Pada faktor produksi ini terdapat tenaga kerja, modal sumber daya alam, tingkat pendidikan dari tenaga kerja atau SDM, dan juga kualitas infrastruktur negara. Faktor-faktor dalam faktor produksi ini harus dalam kondisi baik agar siap untuk bersaing dalam perdagangan internasional. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari turun tangan suatu negara. Yang kedua adalah kondisi permintaan, di mana kondisi permintaan ini dipengaruhi yang paling utama oleh pasar domestik. Saat permintaan domestik besar, maka perusahaan akan semakin tertantang untuk terus memperbaiki produknya seiring banyaknya antusiasme konsumen. Jadi saat produk tersebut dimasukkan ke dalam perdagangan internasional, produk tersebut sudah siap bersaing dengan negara lain, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga. Selanjutnya ada supplier atau industri terkait atau industri pendukung, di mana untuk memasuki perdagangan internasional, perusahaan harus benar-benar memilih supplier bahan bakunya dengan baik, yaitu supplier yang bisa bersaing secara kualitas dan kuantitas, karena hal ini sangat berpengaruh pada keuntungan perusahaan juga. Yang terakhir yaitu strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Ketika suatu perusahaan sudah terbiasa dengan persaingan domestik, maka perusahaan akan lebih siap karena memiliki strategi dan juga struktur perusahaan yang lebih matang untuk menghadapi persaingan global atau persaingan dalam perdagangan internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.